Oke, buka aja dulu deh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Baik lagi dengan gue, Leo Morrison, Spider 9. Dan hari ini teman-teman topik kita cukup serius, tanda kutip ya. Kenapa serius? Jadi, gue mau bahas hari ini tuh tentang sesuatu yang sebenarnya kita semua tarantula, nggak tarantula keeper sih gue ralat. Semua pemilik hewan peliharaan gitu ya, pet owner gitu ya, nggak pengen kejadian, yaitu ketika peliharaannya mati gitu ya, tewas. Dan karena hari ini kita bahasnya tarantula tentunya, jadi gue akan bahas kenapa sih tarantula bisa sampai tewas gitu ya, bisa sampai tewas. Nah, sebelumnya disclaimer dulu bahwa yang gue bawain ini beberapa pengalaman gue pribadi, tapi beberapa juga gue belum pernah ngalamin gitu ya. Jadi akan ada beberapa yang gue ceritain karena dari perspektif gue gitu ya, dari apa yang gue alamin ke teman-teman. Tapi beberapa diantaranya juga mungkin gue belum ngalamin sih, semoga enggak gitu ya. Jadi kita mulai aja, yang pertama tentang kalau teman-teman yang baru join gitu ya, atau mungkin punya pengalaman mau nanya-nanya, monggo sekali lagi. Gue akan tetap jelasin rentetan penyebabnya. Tapi kalau teman-teman mau nanya, silahkan langsung ketik di kolom chat gitu ya, langsung tanya aja. Mungkin pernah ngalamin, mungkin mau cerita juga, berbagi, sharing dengan gue, monggo tulis di komen. Oke, nah sekarang pertanyaan mendasarnya tadi gitu kan, kenapa tarantula bisa mati? Oke, pertama-tama teman-teman, awal-awal episode gue tentang tarantula itu gue pernah cerita bahwa penyebab umum tarantula meninggal atau mati gitu. Meninggal sih, mati gitu ya, adalah bad mold teman-teman gitu ya. Mold yang boleh dikatakan gagal, either dia memang stuck terus abdomennya robek gitu ya, terus akhirnya jadi bocor kemana-mana, atau dia mati karena kelelahan gitu ya, karena kadang-kadang humidity-nya kurang, mungkin terlalu kering atau bahkan terlalu lembab mungkin gitu ya. Intinya nggak sesuai dengan care sheet-nya dia, husbandry-nya dia, sehingga itu menyebabkan salah satu gagal mold gitu ya. Jadi bad mold itu udah pasti. Kalau teman-teman miara tarantula, hal pertama yang mungkin bikin bingung adalah ini kenapa nih tarantula gua kok celentang gitu ya, posisinya celentang tuh, kenapa tuh? Nah, kalau itu molting teman-teman, jadi jangan diapa-apain. Jadi kalau teman-teman nemuin posisi teman-teman tarantula teman-teman kayak gini, dengan ini substrate-nya gitu ya, dia celentang begini ya, ini jangan diapa-apain ya, itu lagi molting, itu aman. Tapi yang gue mau cerita adalah kalau sampai moltingnya lamanya nggak wajar. Contoh, tarantula sling itu biasa moltingnya hitungan menit teman-teman. Oke, 10-15 menit kalau ukuran sling, di bawah 5 cm dia katakan gitu ya, leg span-nya di bawah 5 cm, 10-15 menit itu udah selesai, harusnya udah clear, kulit lamanya atau esophagia-nya sudah terlepas, dianya sudah balik badan begini gitu ya, balik ke posisi semula. Atau dia masih celentang, mungkin take a rest gitu ya, ngaso dulu nih, gila capek molting itu. Jadi molting itu adalah salah satu fase boleh dikatakan hidup dan mati dalam tarantula. Kenapa? Kalau dia berhasil, dia akan grow larger ya, makin gede. Tapi kalau dia gagal, bisa jadi death sentence gitu ya, mati ujung-ujungnya. Oke, jadi kalau tarantula teman-teman masih ukuran sling misalnya gitu, itu paling 10-15 menit, makin gede makin lama jelas gitu ya, bisa mungkin 30 menit. Adult itu bisa makan waktu at least 1 jaman, 2 jam jarang sih, tapi 1 jaman lebih deh ya. Oke, katakanlah paling lama 2 jam. Lebih lama dari itu, teman-teman harus mulai curiga gitu ya, ketika lagi molting nih. Kita bicara molting dulu nih, karena bad mold ini salah satu penyebab paling umum tarantula kita mati gitu ya. Oke, itu bad mold. Kalau moltingnya lamanya udah nggak wajar, monggo boleh khawatir. Kenapa nih? Apakah dia nyangkut gitu ya, stuck, atau gimana gitu ya? Itu udah boleh apa ya, cek tuh ya, udah boleh cek. Terus kalau misalnya dulu di pas pembahasan molting juga gue pernah bentar nih, gue sambil ini quiz and polling gue cuman nggak nongol. pernah kejadian misalnya gini, oke, gue udah cek nih misalnya gitu ya, ternyata dia nyangkut, what to do gitu kan. Kalau misalnya kakinya nyangkut, what to do, itu gimana penanganannya? Ada beberapa cara teman-teman gitu ya, mulai dari yang ringan sampai yang tanda kutip ekstrim. Oke, yang ringan adalah teman-teman, jadi gini teman-teman, molting itu dia butuh, kenapa dia butuh humidity yang boleh dikatakan tepat gitu ya, karena humidity itu berperan sebagai pelumas si tarantula untuk mengeluarkan seluruh organ tubuhnya dari exoskeleton lamanya gitu ya. Jadi kalau terlalu kering, kadang dia nyangkut. Caranya, kalau memang dilihat terlalu kering sekitarnya, teman-teman bisa misting. Misting tuh bukan di semprot guyur gitu ya, enggak ya, tapi misting kalau lo kayak punya, gue mana sih ini, semprotan gitu loh ya, lu misting di dinding enclosure-nya boleh, jangan ke tarantulanya langsung ya teman-teman, jangan direct ke tarantulanya lu misting gini, jangan. Oke, ke dinding-dindingnya. Oke, atau memang kalau memang udah gejala pre-mold, sebelum molting lu pastiin water dish-nya penuh gitu ya. Selalu jaga water dish, atau misalnya nggak pakai water dish ya, at least kelembaban humidity secara overall-nya
lu jagain gitu ya. Oke, itu bed mold. Kalau sampai kakinya nyangkut, hal ekstrim kedua, bukan hal ekstrim ya, maksudnya yang penanganannya lebih lanjut gitu ya, yang lebih serius adalah lu coba pelan-pelan tarik pakai pinset. Pelan-pelan adalah kuncinya ya. Coba toel-toel pakai pinset, bisa nggak ditarik? Oke, kalau beneran nyangkutnya parah, antara dua, dia berhasil hidup tapi kakinya bengkok, antara dua nih ya, tadi kok gue begini ya, antara dua, hidup kakinya bengkok, atau berikutnya adalah amputasi. Kalau enggak ya dia akan mati kelelahan gitu ya. Jadi dia benar-benar nggak bisa berhasil, mau nggak mau lu harus amputasi. Nah kalau amputasi kesannya sadis ya, tapi mendingan buang satu atau dua kaki yang nyangkut daripada lu kehilangan tarantula lu. Gitu, itu prinsipnya nih ya, selamatin nyawanya gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya habis amputasi berdarah gimana sebenarnya sih? Jadi konsep darah pada tarantula ini teman-teman itu disebutnya hemolimf. Oke, hemolimf ini adalah, jadi kan kita tahu nih tarantula kita itu sebenarnya bukan tarantula sih ya, semua invertebrata tuh nggak punya darah, punyanya hemolimf. Nah, hemolimf itu bekerja kayak cairan hidrolik yang menggerakkan badan kaki-kaki semuanya gitu ya. Jadi itu bisa bocor, bisa, penanganannya adalah pakai power glue. Oke, ditotol-totol di daerah yang berdarah pakai power glue. Oke, itu tentang bed mold ya. Jadi bed mold ini sendiri sebenarnya gue jabarin lebih banyak, lebih jauh gitu ya, itu di episode yang tentang molting, khusus bahas molting. Oke, nah kalau udah bed mold teman-teman, ini sebenarnya sebuah warning kalau sampai misal tarantula kita hidupnya setelah bed mold, udah pakai drama-drama bed mold, ternyata survive. Alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya, intinya survive. Nah, berikutnya yang teman-teman harus perhatiin adalah setelah molting selesai, setelah drama-drama bed mold tadi, adalah pastikan tarantula kita cek gerakannya. Jadi kan biasanya habis molting itu kan kita nggak ganggu tuh ya, sekitar 3 hari sampai seminggu kita nggak ganggu gitu ya. Oke, dia udah balik kayak gini, perhatiin gerakannya. Kalau gerakannya kayak orang mabok, berarti ini gue mau bahas penyebab tarantula mati berikutnya adalah DKS. Ya, jadi gejala atau ciri-ciri tarantula DKS. DKS itu apa? DKS itu adalah dyskinetic syndrome. Jadi sebuah sindrom di mana tarantula lu gerakannya kayak orang mabuk, kayak sempoyongan. Kakinya kayak nggak integrate gitu. Maksudnya kan kalau tarantula kan kita tahu ya gerakannya ya, satu kaki ke depan gitu ya, terus nanti disusul sama kaki keberapanya juga jalan gitu ya, kaki terus berikutnya begini. Jadi kayak sistematik gitu ya, sistematik. Ini enggak, ini kayak orang sempoyongan, jadi gerakan kakinya kayak nggak sistematik. Oke, itu berarti gejalanya DKS. Jadi ini gue mau cerita seolah-olah kayak ini sebuah rangkaian bencana teman-teman gitu ya, kayak rangkaian bencana. Oke, jadi tadi dari bed mold, ternyata ketika moltingnya, anggaplah tarantulanya masih diberi umur gitu ya, kita masih bisa lihat tarantula kita kembali gitu ya dari moltingnya gitu, walaupun misalnya tadi gue bilang ada yang drama amputasi segala macam, oke. Tapi katakanlah dia berhasil survive, dan cek pergerakannya. Oke, kadang-kadang DKS itu sampai sekarang tuh sebenarnya gini teman-teman, balik lagi, gue pernah bilang bahwa tarantula ini termasuk hobi yang baru. Yang baru dalam artian gimana? Yang baru itu jadi hobi tarantula ini belum berkembang segitu masifnya, dan mostly dari vet gitu, dokter hewan itu nggak menyelidiki atau gali lebih dalam tentang invertebrata gitu ya. Baik lagi mereka rata-rata yang dikulik sama dokter hewan adalah vertebrata tentunya kan gitu ya. Invertebrata tuh jarang ada yang lu kebayang nggak sih, maksudnya kayak dok tarantula saya kenapa nih, belum tentu juga dokternya berani itu kan megang tarantula lu ya kan. Ujung-ujungnya kita sebagai tarantula keeper juga berfungsi ganda sebagai dokter tarantula kita gitu. Oke, nah balik lagi, kalau misalnya tadi dia mulai DKS kayak gitu, dari apa yang gue baca di board, kebetulan kalau untuk DKS gue pribadi belum pernah ngalamin di koleksi gue, so thank God for that gitu. Cuman beberapa teman gue ngalamin, dan beberapa treatmentnya kan gue ceritain gitu ya, gimana cara mereka nge-treatnya. Cuman balik lagi ya, nggak ada kepastian dalam hal ini gitu ya. Jadi bisa sembuh, ada yang bisa, tapi dengan cara yang sama juga ada yang gagal gitu, ujung-ujungnya mati atau tetap dalam kondisi DKS tapi hidup gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau udah DKS biasanya hal pertama yang kita kebayang adalah kita coba masukin ICU. Nah ICU ini bakal teman-teman banyak denger nih, karena memang itu kayak apa ya, kayak first aid-nya kita gitu para keeper untuk merawat tarantula yang sakit gitu ya. Jadi ICU seperti ya kita tahu ya, intensive care unit gitu ya. Cara bikinnya gimana tuh? Apa itu ICU? Jadi biasanya teman-teman kalau dalam kondisi tarantula kita sakit, kalau tarantula gue sakit gitu ya, gue akan siapin yang gue sebut tadi dengan ICU gitu ya, yang rekan-rekan keeper lain sebut itu ICU. ICU itu jadi kita sediakan sebuah kayak model Tupperware yang ceper ya, jangan tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kita nggak mau tarantula kita mungkin manjat-manjat atau ketika sembuhnya jadi gratilan gitu. Kita mau tetap seceper mungkin. Oke, ceper. Terus bentar, gue ada contoh nggak ya, misalnya kayak
kayak gini deh nih. Ya, segini deh. Atau lu bisa cari yang lebih ceper lagi, kan ada tuh. Yang biasa buat salad-salad di Pizza Hut gitu ya, gue sebut mereknya deh. Kayak gitu. Itu terus di dasarnya dan di tepi-tepinya itu lu kasih tisu. Kalau gua ya, gua kasih tisu. Ada temen gue yang pakai kain, monggo ya, boleh apa aja. Lu kasih tisu. Oke. Dan lu kasih air hangat, bukan air panas dan bukan air dingin ya teman-teman, air hangat. Gitu ya, air hangat. Terus posisiin tarantulanya. Ini kan tadi kan substrate-nya tisu ya. Kayak gini, tapi jangan sampai paru-parunya kerendam. Nah, pertanyaan lagi nih kalau gitu. Paru-paru tarantula di mana gitu ya? Tarantula itu bernafas dengan paru-paru buku, teman-teman, atau buklang istilahnya. Nah, buklang itu adalah, kalau teman-teman perhatiin tarantula teman-teman, kan di sini ada 4 titik nih. Ya nggak? Yang biasa teman-teman kalau mau sexing tarantula, pasti nyari spermatekanya deket 4 titik itu tuh, gitu ya. Nah, itulah buklang. Oke? Disitulah posisi buklang. Jadi, teman-teman, dibasahinnya itu jangan sampai lu kayak ngelelepin tarantula gitu ya. Buklangnya sampai kerendam gitu, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau posisinya tarantulanya kayak gini, oke, lu kondisikan dengan yang tadi gue bilang cukup jangan becek juga gitu ya, lembab aja tapi air hangat, tutup ya. Lu kasih cuma lobang-lobang, jangan lobang-lobang ya secukupnya deh, jangan terlalu banyak udara keluar dan masuk juga. Kita lagi mencoba memulihkan gitu ya. Jadi tarantulanya gue biasa bikin ICU itu gue kasih titik-titik di sampingnya itu, paling sisi kanan 3, kiri 3 gitu ya, samping-samping 3 doang gitu. Jadi biasa sih gue kasih kayak gitu. Oke, terus diemin selama sampai tarantulanya pulih sih pada dasarnya gitu. Jadi diemin dalam artian kita tetap pantau, tapi kita jangan ganggu-ganggu gitu ya. Kita cuma bisa berdoa dan berharap bahwa dia akan pulih seperti sedia kala. Oke, itu ada yang DKS kayak gitu, dan setelah itu dia molting sembuh gitu ya. Jadi kalau tarantula DKS itu ada beberapa yang ralat tetap pada bisa makan rata-rata gitu, cuman gerakannya kayak orang mabok tadi itu yang gue bilang. Oke. Beberapa teman gue setelah molting DKS-nya pulih, tarantulanya pulih, bukan DKS-nya pulih, tarantulanya pulih dari DKS. Tapi beberapa yang nggak PSUI juga gitu, tewas juga. Oke. Terus tadi kan gue udah bilang setelah bad mold kita lihat DKS apa enggak gitu ya. Biasanya namanya bad mold itu dia punya penyakit yang diajak-ajak gitu sama dia gitu ya, kalau udah pernah ngalamin bad mold dan survive gitu tentunya. Oke, yang kedua adalah teman-teman, ini pentingnya sanitasi gitu ya dalam kandang tarantula nih ya. Jadi gue belajar, gue ngalamin sendiri penyakit ini, yaitu tarantula gue, 2 tarantula gue, Sciropagopus sp hati-hati dan Formingocilus sp accaia. Dua-duanya ini kena infection. Oke, tepatnya adalah fecal infection atau impaksi tinja. Ya, jadi kejadian ini hati-hati dan accaia gue dua-duanya molting dengan tanpa kendala. Oke, sehat gitu ya. Senang ngeliatnya, wah tambah gede nih ya. Terus dikasih makan mau lahap, sekali, 2 kali lahap, 3 kali nolak. Bingung kan lo? Baru molting lo. Harusnya normally gitu ya, baru molting itu tarantula lagi lapar-laparnya. Jadi ketika gue biasanya habis molting itu gue nggak kasih makan banyak teman-teman. Jadi gue pancing misalnya untuk katakanlah adult female gitu ya, dengan ukuran waktu itu accaia gue tuh udah 15-an. Oke, gue kasih ulet Jerman 1 dimakan. Oh, oke, cakep nih ya kan, udah berarti taringnya udah keras, dia udah balik lagi seperti sedia kala. Oke, terus gue biasanya gue kasih makan adult female itu sekitar 2 minggu sekali gitu, jadi nggak sering-sering. Oke, kecuali model juvenile sub adult, oke lah gue kasih makan seminggu sekali. Tapi kalau adult female biasanya mereka cenderung nggak makan terlalu sering kalau di gue. 2 minggu kemudian gue kasih lagi ulet Jerman 2, karena kan baik lagi tadi kan 1 testing doang gitu ya, yang ini gue kasih double portion gitu ya, gue kasih 2 karena juga secara abdomen dia masih nggak terlalu plump gitu ya, jadi masih agak nyusut. Kasih 2, oke. Lahap tuh, dimakan dua-duanya. 2 minggu kemudian gue kasih nolak. Oke, minggu depannya coba lagi, gue ganti deh kalau gitu, jangan ulet Jerman, gue pancing dengan kecoa Turkis waktu itu yang adult. Oke, adult male Blatta lateralis. Kasih, masih mau makan nih ceritanya, masih mau makan, tapi cuma 1. Oke, gue kasih lagi, udah males kayak gitu, jadi kayak cuman di seliweran gitu ya, dicuekin aja, padahal yang 1 diterkam sama dia. Oke, setelah itu ternyata makan kecoa 1 juga ya, yang male tadi itu nggak habis teman-teman. Jadi besoknya itu gue lihat ada gumpalan, padahal kalau male Turkis atau Blatta lateralis itu kan dia punya shellnya soft gitu ya, soft shell, beda sama dubia, beda sama Madagaskar gitu ya, yang cenderung hard shell. Ini kan soft shell, itu nggak habis. Dari situ gue mulai curiga nih sebenarnya. Oke, terus perilaku keduanya nih baik hati-hati. Jadi hati-hati nih
hati-hati sama Akcaya ini boleh dikatakan kejadiannya hampir deketan gitu ya, cuman selang beberapa minggu kejadian gitu ya. Yang awal kejadian itu hati-hati dulu, baru Akcaya. Oke, jadi patternnya gue lihat terulang nih, mirip gitu ya dua-duanya. Terus gejala anehnya adalah tarantula gue yang infection tadi itu mereka selalu kayak tanda kutip haus. Kenapa haus gitu? Kenapa gue bisa ambil kesimpulan kayak gitu? Karena dua-duanya itu nongkrongnya di water dish, teman-teman. Oke, jadi secara padahal tuh kondisi substrate itu boleh dikatakan warnanya gelap, dalam artian nggak kering ya, teman-teman. Kalau substrate kan kita kadang-kadang bisa, kalau di gua gitu ya, gua pribadi gua bisa memperkirakan ini substrate kering atau lembab gitu ya. Itu kan dari warna gitu ya. Substrate itu kalau lu semprot area keluar, dia kan makin gelap warnanya gitu kan. Nah, dua-duanya ini gue lihat substrate-nya oke. Karena baik lagi nih, hati-hati sama Akcaya itu adalah old world dan mereka suka humid gitu ya, suka humid, bukan tipe-tipe kayak Balfouri yang sukanya kering gitu ya, atau Grammostola bracteala yang sukanya kering, enggak. Nah, substrate-nya oke, tapi kenapa mereka kayaknya nongkrongnya itu di water dish? Bahkan berapa kali gue lihat yang ditaruh di water dish itu bukan di posisi dia minum. Kalau teman-teman pernah lihat tarantula minum, kan dia celupin taringnya gitu, taringnya itu ke water dish kan, karena dia nyedot dari situ. Ini bukan, yang ditaruh adalah abdomen bagian belakang yang ada spinneret. Tahu spinneret ya, yang kayak jari 2 biji yang buat ngerangkai web gitu ya, itu ditaruh sama dia di water dish. Oke, jadi gejala-gejala kayak gitu waktu itu, karena gue balik lagi, gue belum pernah kejadian, itu baru perdana dan sekaligus dua gitu. Aduh, sedih banget kalau ceritain sekaligus dua. Jadi yang gue lakukan adalah gue isi terus itu water dish. Oke, gue pastiin water dish tetap penuh. Tapi ketika gue isi kayak gitu pelan-pelan, gue biasa pakai suntikan plastik gitu ya, gue buat tuang air gitu. Mereka kabur kan, biasa ya, namanya tarantula itu nggak, sebenarnya pada dasarnya nggak suka air gitu. Jadi mereka kabur, tapi ntar gue kepergok lagi sama gue, begitu lagi kayak ngerendam dia punya abdomen belakang yang ada spinneret itu ke dalam water dish. Oke, terus perutnya gede karena ya tadi gue bilang kan gue udah kasih makan gitu ya. Total berarti masing-masing itu 3 kulit Jerman sama satu male Turkish gitu kan. Jadi perutnya udah cukup plump gitu, cukup gede. Tapi balik lagi, nggak mau makan, puasa kayak seolah-olah dia mau molting lagi, teman-teman. Oke, jadi udah gitu cenderung gelisah kayak gimana maksudnya? Tarantula itu kan kalau dia udah settle ya. Jadi salah satu ciri tarantula itu kalau dia udah settle dalam enclosure-nya, dia nyaman dengan surrounding-nya, dengan enclosure-nya itu lancar makan, lancar pup, dan lancar molting kan gitu ya, teman-teman ya. Sama kayak kita deh, kalau kita baru datang di sebuah kota yang baru, atau kayak gue misalnya gue nginep di hotel, gue pribadi itu kalau nginep di hotel kadang suka sembelit, teman-teman gitu ya, suka sembelit ya, karena itu tadi ada yang bilang ya lu suasana baru, jadi kayak tubuh kita adaptasi. Kalau soal makan sih nggak usah ditanya lah ya, nggak ada kendornya gitu kan. Tapi kalau beberapa kali kalau misalnya kayak hotel baru itu agak gue kadang-kadang ngerasain sembelit. Nah, jadi tarantula itu juga sama kayak kita gitu, ketika dia udah nyaman, dia itu tadi nyaman, lancar makan, lancar pup. Oke, yang gue nggak perhatiin, teman-teman, adalah kedua tarantula ini nggak pup. Oke, jadi mereka makan, tapi balik lagi nggak ada pup yang terdetek, dan gue miss akan hal itu. Jadi ini sih hati-hati sama si Akcaya. Gue nggak tahu apakah memang tipe-tipe old world kayak gitu ya. Mereka tuh suka pupnya itu di dinding gitu. Jadi lu kalau ada pintu, dinding kiri, dinding kanan gitu ya, dia pupnya tuh kayak diblecetin di situ, kadang di pintunya. Dan itu kan gue sebagai kiper ngeliatnya ganggu banget sih gitu ya, kok ada pup kayak ginian. Jadi gue suka lapin pakai pakai baju kain, gue basahin dikit gitu, gue lapin, gue bersihin. Nah, ini gue nggak ngeh kalau mereka ternyata nggak pup, sampai pada akhirnya itu terlambat. Jadi si hati-hati itu gue temukan dalam kondisi kayak tarantula stroke. Gimana sih? Jadi gitu, lu kebayang nggak posisi dia itu, dia mojok tapi satu kaki itu terangkat lurus, beneran lurus gitu sama dia. Dan itu pas gue toel gitu kayak agak kaku gitu ya. Baik lagi, kalau teman-teman ingat tadi gue sempat ngomong tentang jadi lupa hemalim kah? Hemalim itu kan katakanlah darah pada tarantula, dan mereka kan bekerja dengan cara kayak hidrolik tadi gitu ya. Jadi itu tuh kayak kaku, oke, kayak patah-patah gitu gerakannya. Gue susah bahasain ya, tapi yang gue lihat kayak gitu. Akhirnya tuh gue buru-buru masukin ke ICU tadi gitu ya. Gue buru-buru bikin ICU-nya, gue masukin. Survive nggak? Nggak. Pengalaman dari itu, ini Akcaya belum mati nih ya. Akcaya belum mati. Pengalaman dari itu, gue cek lah di internet. Kenapa nih? Sampai kesebut-sebutlah itu fecal infection gitu ya pada tarantula. Dan akhirnya gue coba beraniin diri, gue ambil cutter, gue belek abdomennya. Oke, ketika dibelek, bener aja ada gumpalan bolusnya. Bolus itu adalah pupnya tarantula, teman-teman. Itu di ujungnya.
kayak keras gitu ya, mengeras. Oke, belajar situ, wow ini namanya infection, ternyata kayak gini segala macam. Oke, Akcaya gue kan juga kayak gitu, gue langsung cari preventifnya gimana nih, ngobatinnya gimana segala macam. Akhirnya gue sempet telepon Rio, teman gue kalau dikenal juga, Exopet 8 Sotic Pet, 8 Sotic Pet gitu ya, Exotic Pet. Itu dia bilang, coba deh lu cari blognya si Tom Big Spider. Waktu itu gue buka, akhirnya Rio bilang, coba lu totol pakai cotton bud, dia punya bagian anusnya, terus atau pakai minyak coba minyak. Waktu itu gue ada minyak zaitun, jadi gue olesin, terus gue masukin dalam kondisi ICU teman-teman. Walaupun ujung-ujungnya juga tewas gitu ya. Jadi gue nggak di sini sampai saat ini sebenarnya nggak ada yang tahu pasti penyebab dari infection ini apa gitu ya. Dan ini cenderung dari beberapa cerita teman gue yang pernah tarantula yang mengalami infection, rata-rata ini adalah dari old world. Oke. Kalau ditanya apakah makanan penyebabnya, nggak ngerti juga, karena kalau jadi gini, kalau secara gue feeding tuh, kalau memang gue habis beli ulat Jerman, maka hampir semua tarantula gue kasihnya ulat Jerman gitu ya. Kalau gue lagi nggak beli, terus gue lihat stok Turkish gue juga lagi banyak gitu, lagi Turkish dewasanya udah mulai gede, Turkishnya ya gue kasih Turkish semua gitu. Jadi rata-rata gue caranya kayak gitu. Jadi jarang gue campur, oh yang ini Jerman, yang ini Turkish, ini Jerman, nggak. Biasanya sih nggak kayak gitu. Nah, kalau dari makanan gue bilang, kenapa tarantula gue yang lain baik-baik aja gitu. Jadi kadang teman-teman, ternyata dari sini gue belajar atau gue menyimpulkan dari pengalaman gue pribadi, molting yang berhasil itu kita harus cek post moltnya sampai tarantula itu pup gitu ya. Jadi kalau abis molting dianya makan lancar, tinggal tunggu pupnya lancar nggak, itu yang gue pelajarin sih. Kalau sampai pupnya lancar, berarti lu boleh berlega hati gitu bahwa tarantula lu berhasil rangkaian moltnya sampai tuntas gitu. Jadi nggak cuma dia balik dari celentangnya tadi terus mulai makan gitu ya, pastiin sampai dia pup gitu. Jadi itu pengalaman gue tentang infection. Oke, itu adalah tadi kita udah nyebutin, berarti kurang lebih ada 3 gitu ya penyebab tarantula mati ya. Mulai dari bad mold, DKS, infection. Oke, gue bahas yang lainnya juga. Oke, selain itu kan dari internal si tarantula gitu ya. Kita masalah gini loh, kita nggak tahu apakah misalnya tarantula kita manjat tiba-tiba jatuh luka dalam. Bisa jadi ujung-ujungnya itu nanti ada resultnya gitu, ujung-ujungnya bisa jadi itulah penyebab bad moldnya. Kan nggak tahu juga gitu. Kadang-kadang kita udah pikir humidity udah oke kok segala macam, tapi kan ya who knows gitu kan. Kita kan nggak mantau tarantula kita 24 jam sehari gitu kan ya. Nah, dari 3 penyebab tadi ada penyebab lainnya yang tarantula mati, dan ini seringkali kalau ini kejadian, ini berarti gue bisa bilang seolah-olah ini adalah pure kesalahan kita sebagai kiper, yaitu apa? Dehidrasi teman-teman. Oke, ini gue pernah ngalamin teman-teman. Jadi ceritanya waktu itu gue bawa geniculatanya itu baru size sekitar 7 cm, dan waktu itu kalau ini gue nggak tahu nih Richard tonton apa enggak. Di waktu itu gue ceritanya mau COD sama Richard, oke, teman gue. Nah, sebelum COD gue tuh ada rehearsal, gue ada latihan band musik waktu itu. Oke, jadi gue parkir mobil gue, terus karena gue pikir apa ya, harusnya sih aman ya ninggalin tarantula gue di mobil, karena gue liatnya balik lagi gue nggak pengen bawa itu tarantula ke dalam studio karena balik lagi berisik kan ya, dan tarantula itu peka sama getaran gitu. Yang ada gue mikirin daripada ntar dia stres, udah gue tinggal aja di mobil, gue tutupin nih ceritanya pakai kaos gitu ya, tutupin pakai kaos biar nggak terlalu panas. Udah, ketika gue balik selesai latihan, gue cek dong, udah dead call men. Oke, jadi kalau dead call itu teman-teman, itu bukan berarti tarantula kita udah mati ya. Posisi matinya memang dead call pasti, tapi kalau dia dead call dan masih hidup itu sebenarnya lagi, boleh katakan apa ya, kalau kita bilang sakratul maut gitu ya. Jadi ini udah sekarat gitu. Jadi waktu itu gue tuh udah dead call, gue buru-buru, yang gue lakukan adalah gue ambil tisu, terus gue basahin pakai air gitu ya, air minum, pakai air, dan gue taruh di sekitarnya si tarantula ini gitu ya. Gue taruh agak ke bawah, jadi ke deket taringnya gitu ya. Gue berharap dia bisa minum dari situ. Oke, dan sekelilingnya juga gue tuang-tuangin pakai tutup botol aqua gitu kan, gue tuangin dikit. Oke, dead call, dan puji Tuhannya hidup gitu ya, selamat, dan sekarang ada di Richard barangnya. Nah, dead call itu apa? Kalau buat yang belum tahu, sekalian gue jelasin. Jadi tarantula itu kalau udah sekarat teman-teman, dia akan membentuk posisi namanya dead call. Jadi dead call itu adalah posisi di mana, ini sebenarnya penggambarannya kurang tepat sih. Jadi tarantula itu kan punya beberapa siku kaki gitu ya. Jadi siku yang paling pertama itu ke atas, tapi sisa kakinya, jadi yang bagian femur kayak ke atas, tapi bagian kakinya kayak ke dalam, ke arah bawah abdomen dan di bawah cephalothoraxnya gitu ya. Jadi kayak curl gitu. Oke, itu adalah tanda-tanda tarantula
kita sekarat. Belum tentu udah mati gitu ya, sekarat. Masih bisa di revive, masih. Buktinya yang tadi geniculata gue sekarang di recharge, udah molting beberapa kali, udah lancar gitu. Jadi boleh dikatakan ya udah nggak ada eksesnya. Cuman gue cuma mau bilang dehidrasi pun bisa jadi salah satu penyebab tarantula mati. Dan jujur yang pas geniculata itu ya itu pure kesalahan gue, karena gue tinggal di mobil kan gitu. So dehidrasi salah satunya. Terus ada lagi faktor luar yang teman-teman harus perhatiin adalah semut. Semut ini bukan musuh alami tarantula sebenarnya teman-teman. Cuman karena tarantula kita kurung, jadi sehingga kalau ada serangan semut ya basically mereka nggak bisa lari kemana-mana kan gitu. Nah beberapa cara untuk menangkal semut mungkin teman-teman udah ada yang tahu, tapi at least gue jabarin sekalian gitu ya. Yang pertama adalah di setiap kaki rak kita nih, kayak kaki rak ini nih, itu di kakinya lu boleh kasih sebuah wadah ya. Terus paling low gitu ya, penanganan paling low adalah lu isi air. Cuman air gue nggak rekomendasiin, kenapa? Karena akan menguap sehingga kering, semut bisa bobol. Oke, itu paling low. Yang mid-nya adalah lu isi oli atau minyak. Oli bekas nggak apa-apa. Tapi oli pun kan akan menguap ya, walaupun jauh lebih lambat daripada air, itu akan menguap. Oke, jadi boleh katakan itu mid-nya lah. Yang high levelnya adalah daripada lu kasih oli tadi, mendingan lu olesin Vaseline. Gemuk mesin juga boleh gitu, nggak harus Vaseline. Kalau Vaseline mahal amat lah, cuma buat kaki rak. Oke, gemuk oli, gemuk mesin gitu ya. Lu kasih di situ, di dalam wadah itu. Jadi kalau gemuk itu lu pakai gemuk, dia nguap. Setahu gue sih gemuk mah nggak nguap ya. Nggak nguap dan semut terperangkap di situ gitu. Cuman sisi yang boleh gua katakan kurang gitu ya dari hal ini, dan gua nggak pakai. Kenapa? Karena pertama, baik itu air baik itu oli bisa kalau di kamar gue, ini kan di kamar cerita ini, dan gue kan ada anak umur 2 tahun, jadi gue nggak mau anak gue tuh kobok-kobok itu oli gitu kan, wadah oli maupun gemuk atau apapun. Oke, jadi itu paling downside-nya itu ya, kalau teman-teman punya anak kecil bisa jadi itu wadah oli, wadah air tadi ya dikobok-kobok sama dia gitu ya. Gue sih menghindari resiko itu, sehingga yang gue pakai adalah cara kedua, yaitu teman-teman boleh cari di marketplace, nama produknya adalah Hogasan ya, Hogasan. Kebetulan di episode kemarin banget gitu ya, sebelum yang hari ini ada yang sempat nanya dan gue sempat mention juga Hogasan. Jadi Hogasan itu dia bukan cairan pestisida ya, tapi tepatnya adalah penangkal. Jadi dia akan bentuk layer di mana itu dihindari oleh semut dan kecoa. Cara pakainya gue semprotin ke semua tiang-tiang ini dan semua ambalan-ambalan ini. Oke, gue semprotin, udah itu dalam kondisi rak kosong tentunya gitu ya. Setelah baunya hilang, gue baru susun lagi tarantula gue, dan diklaim itu bisa bertahan selama 6 bulan gitu, walaupun gue paling 3 bulan lagi gue apply ulang gitu ya semuanya, kayak gitu. Yang gue bilang, yang gue nggak rekomendasiin atau bahkan gue bilang jangan deh, adalah lu ngandelin kapur semut dan kapur barus misalnya gitu. Gue dulu awal-awal itu sempet gue diajarin atau gue baca-baca, gue lupa, kapur barus kampar gitu ya sama kapur semut itu gue pakein, gue sempet tumbuk gitu ya sampai jadi bubuk, terus gue sebar di kolong rak. Hasilnya tembus tembus juga gitu ya. Jadi gue sempet mati gitu ya, tarantula gue disemutin gitu ya. Jadi gue sama sekali nggak menyarankan untuk teman-teman pakai kapur semut ataupun kapur barus ya. Either lu taruh wadah tadi di kaki atau pilihannya adalah Hogasan gitu. Oke. Terus itu tadi yang boleh dikatakan penyebab umum atau yang pernah yang sering kali gitu ya, acap kali terjadi di kiper-kiper di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ya gue nggak tahu kalau di Indonesia pernah kejadian apa enggak, karena gue belum pernah lihat, yaitu namanya parasit teman-teman. Parasit ini biasanya dibawa bisa dari makanan gitu ya, atau teman-teman yang mempunyai tarantula wild capture gitu ya, itu bisa jadi bawa parasit, dan ujung-ujungnya juga itu bisa jadi penyebab kematian tarantula gitu. Kalau parasit sendiri kalau dipakan itu biasa terjadi itu di jangkrik. Setahu gue jangkrik yang tangkapan alam, bukan jangkrik hasil breed, memang di captive breed gitu ya. Jadi kan seringkali kan kalau kita beli jangkrik kan kita walaupun kita bisa bedain gitu. Jadi cara ngebedainnya tuh, kalau jangkrik dia memang captive breed atau memang diternak untuk jadi pakan, warna jangkriknya tuh cenderung bersih gitu ya, agak-agak abu-abu putih gitu. Sedangkan kalau tangkapan alam tuh jangkriknya hitam-hitam. Nah, jangkrik tangkapan alam ini bisa berpotensi sebagai pembawa parasit tentunya gitu, dibanding yang ternakan. Cuman kan males juga ya kalau harus pilah-pilah jangkrik gitu. Nah, teman gue ada satu cara yang dia pernah pakai. Jadi jangkrik apapun yang dia beli, dia nggak kasih langsung ke tarantula, tapi dia boleh katakan dia karantina. Caranya gimana? Tuh jangkrik dikasih makan
dengan kentang misalnya gitu ya, kayak gitu sampai tuh jangkrik pada pup, baru dikasih ke tarantulanya. Nah kalau gue pribadi, gue akhirnya memutuskan nggak pakai jangkrik lagi sampai saat ini gitu. Jadi saat ini kalau stok pakan gue itu, gue untuk yang gue ada Turkish itu gue ternak, terus gue ada dubia itu juga sama, gue lagi mulai komunal, mulai ternakin gitu ya. Sama yang gue beli masih di tempat pakan toko burung itu adalah ulet Jerman gitu. Kalau yang buat lebih kecil, buat tarantula kecil, biasanya kalau ulet Jerman kegedean gue kasihnya adalah Turkish ukuran kecil gitu. Jadi sampai urusan sling regalis gue itu gue kasih Turkish ukuran kecil sih. Jadi gue udah nggak pakai kroto, karena kroto ngundang semut banget, dan jangkrik karena itu tadi potensi parasit gitu ya. Walaupun gue belum pernah, seingat gue sih gue belum pernah ada kejadian mati karena parasit, tapi ya at least gue menghindari hal itu. Oke teman-teman, silakan sekali lagi kalau mau komen, mau nanya, monggo gitu ya, langsung ketik aja di chat kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan. Oke, nah setelah tadi jadi kita udah bahas beberapa penyebab kematian tarantula gitu ya. Mulai balik lagi nih, gue rangkum dari bed mold, terus bisa jadi DKS, bisa jadi infection, bisa jadi disemutin, bisa jadi dehidrasi gitu ya. Udah 5 nih. Nah yang terakhir adalah, ini sebenarnya jokesnya kita sih para kiper, tarantula gue mati nih, kenapa gini-gini nih, takdir men. Umur nggak ada yang tahu gitu ya, umur di tangan Tuhan. Nah baik lagi, sebenarnya ada beberapa genus tarantula yang terkenal gitu ya, sudden death. Jadi bisa tiba-tiba ya mati aja udah gitu ya. Yang kita kadang-kadang kita kelakarnya kita atau jokesnya kita adalah ya takdir lah gitu ya. Nah salah satu yang gue pernah kejadian kayak gitu itu adalah dari genus Avicularia ya, termasuk Caribena gitu. Jadi walaupun dulu kan itu dua genus ini dulu kan nyampur kan, jadi Avicularia semua kan. Sekarang di split gitu ya, ada Caribena, ada yang masuk kalau nggak salah Yubifora gue lupa nama genusnya, kayak gitu, dia punya depan Y gitu ya. Jadi setelah mereka di split itu ya tetap aja intinya Avicularia, Caribena gitu, mereka punya kecenderungan sudden death teman-teman. Jadi kadang sudden death itu sebenarnya bukan dibilang tiba-tiba, sudden death itu sebenarnya kurang tepat ya penyebutannya gitu ya. Sudden death itu kan seolah-olah kayak nggak ada hujan mati gitu, padahal enggak. Jadi memang genus-genus ini terkenal dengan apa ya, cara perawatannya yang memang agak effort sih gitu ya. Jadi kalau gue bilang cocok nggak ini buat pemula, cocok karena sebenarnya kalem gitu ya. Avicularia, Caribena ini mereka kalem dan sebenarnya cocok buat pemula dalam artian secara venom juga low gitu ya. Tapi yang mesti diperhatikan banget adalah cara lu keepingnya, cara pemeliharaannya, setting enclosure-nya, dia harus cross ventilation segala macam kayak gitu. Asal lu bisa maintain itu ya mereka akan tumbuh tanpa gangguan gitu. Nah yang tadi gue bilang sudden death itu biasanya itu ujung-ujungnya kalau kita deep dive gitu ya, kita dalamin lagi, kita gali lebih dalam, biasanya sih kiper yang salah caranya gitu ya. Entah nggak dibikin cross vent, entah terlalu lembab, entah macam-macam, ujung-ujungnya berakhir pada kematian. Seinget gue Psalmopeus juga kayak gitu. Psalmopeus dulu gue sempet punya Reduncus, terus yang sudden death nih ya, gue pernah sudden death itu pernah Brownseucheni, Psalmopeus Reduncus, Psalmopeus irminia, itulah beberapa. Dan akhirnya dari situ itu buat gue pelajaran yang mahal teman-teman. Ya mahal lah, tarantulanya udah mahal. Irminia, Reduncus, Brownseucheni gitu kan, Avic Brownseucheni kan mahal gitu. Jadi itu pelajaran mahal, dan semoga teman-teman bisa learn something dari pengalaman gue yang pahit kalau ceritain ya gitulah ya. Oke, jadi sebenarnya there's no such thing as sudden death gitu ya, dalam artian itu pasti udah ada pemicunya gitu. Jadi kayak tadi kipernya mungkin kayak gue tuh nggak kurang pengalaman, tapi mau coba keep istilahnya keep genus-genus atau SP-SP yang sebenarnya butuh pengalaman, butuh experience gitu. Makanya beberapa tarantula itu dikategorikan ini untuk experience keeper gitu ya, entah karena dia gerakannya super cepat, entah karena dia fenomena memang tinggi, atau kayak tadi secara keepnya itu perlu lu perhatikan beberapa hal yang krusial gitu. Contohnya ya tadi kayak Avic itu butuh cross vent, Avicularia sama Caribena gitu ya, itu butuh cross vent kayak gitu teman-teman. Oke, so itu aja yang mau gue ceritain hari ini tentang beberapa penyebab tarantula tewas. Kalau teman-teman mau nanya-nanya susulan nih, karena hari ini kayak sepi banget, aduh nggak ada yang nanya gitu. Gue berharap ada yang nanya, ada yang bisa interaksi ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ada mau nanya susulan segala macam, monggo bisa cek gue di Instagram @spider9 ya. Sierra Papa Yankee Delta angka 3 Romeo angka 9 gitu. Oke, ini ada dari Nico, yang sabar bang, direlakan ya. Iya sudah direlakan, thank you sawerannya Nico. Akhirnya ada kehidupan.
Ya, gitu teman-teman. Jadi bisa visit gue di IG gue @spider9 tadi, atau buat teman-teman yang ketinggalan atau mungkin sinyal putus-putus atau gimana, karena memang dari tadi tuh sebenarnya sinyal kayaknya agak jelek, itu gangguan karena habis hujan di sini. Jadi bisa juga ini akan gue rekam dan gue akan upload ke YouTube gue @leomorrison gitu. Lu cari aja di YouTube Leo Morrison. Oke. Itu aja, sekian dari gue, Leo Morrison Spider9 sign out, dan semoga kalian semua punya weekend yang super. Oke, itu aja. Ciao, sampai ketemu di minggu depan. Dah.